Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Pada tahun Tuhan kita, seorang anak laki-laki lahir di Palungan, di sebuah penginapan Yahudi di Bethlehem. 3 orang Majus dari timur, dipandu oleh bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya, datang ke tempat kelahiran anak itu. Mereka bersujud menyembah kepadanya. Anak ini adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan, yang akan memimpin dan membebaskan orang Israel dari hukum Taurat. Oh, anak siapa ini? Sungguh bijak. Yet he is the one who breathed into the first man and gave life to all mankind. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus mengakhiri kehidupan orang Israel yang diperbudak oleh dosa. Mereka tidak lagi harus menghadapi bahaya karena dikecam atau dihukum karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan hukum Taurat. Aku mengirimkan janji Bapa-Ku kepada kalian. Thomas, ulurkan jarimu dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Ya Tuhanku,
Tuhan. Karena Engkau telah melihat aku, maka Engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dosa-dosa mereka diampuni, karena Tuhan Yesus menjadi korban penghapus dosa. Kondisi hidup mereka mengalami perubahan total. Sejak saat itu, orang Israel tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebaliknya, mereka hidup di bawah perlindungan korban penghapus dosa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Itu berarti orang Israel sepenuhnya terlepas dari ikatan hukum Taurat dan memasuki zaman yang sepenuhnya baru. Di zaman ini, mereka ditebus dari dosa-dosa mereka melalui pertobatan dan melalui kasih karunia Tuhan yang berlimpah, dan juga menikmati janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Ini adalah zaman yang penuh dengan belas kasihan, kasih, toleransi, berkat, pengampunan, dan kesabaran Tuhan. Inilah sebabnya kita menyebut zaman baru ini sebagai zaman kasih karunia. Dosa manusia bisa diampuni selama mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, dan mereka dapat menikmati anugerah dan berkat melimpah yang dianugerahkan Tuhan. Anugerah ini tidak hanya mempersempit celah antara Tuhan dan manusia, tetapi juga menyelamatkan manusia dari perbudakan mereka oleh dosa. Ini membuat manusia tidak lagi terpisah dari Tuhan karena dosa-dosa mereka, tetapi dibebaskan oleh korban penghapusan dosa Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah, kita dapat datang ke hadapannya kapan saja, di mana saja. Kedatangan Tuhan Yesus mengakhiri zaman lama yang dibatasi oleh hukum Taurat dan mengantarkan umat manusia ke zaman baru. Sementara itu, kedatangannya meningkatkan hubungan antara Tuhan dan manusia dan membuka permulaan yang baru, awal yang baru untuk pekerjaan pengelolaan Tuhan di antara manusia. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini melalui film Tuhan Yesus datang ke bumi dan menebus kita dalam dosa. Bagi kita, marilah kita percaya kepadanya dan menerima kasih karunia-Nya sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia dan menjadi korban keselamatan bagi kami umat manusia. Kiranya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu, kami selamat dan memperoleh hidup yang kekal yang daripada-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.